Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas subnetting pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Subnetting adalah proses untuk memecah atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil, atau subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Fungsi subnetting yang pertama, penghematan alamat IP, mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Yang kedua, mengoptimalkan untuk kerja jaringan. Tujuan subnetting yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan jaringan. Yang kedua, dapat membagi satu kelas network atau sejumlah subnetwork. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Yang keempat, untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Subnet mask digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan gang atau membagi network dan hostnya. Dan inilah kelas bawaan pada subnet mask. Selanjutnya langsung saja pada praktek. Pada praktek kali ini kita membutuhkan beberapa PC. Kali ini saya akan menggunakan 6 buah PC. Kita pasang selanjutnya kita rapikan ya agar terlihat lebih enak untuk dipandang. Dan selanjutnya kita membutuhkan switch. Kita pasang 2 switch di sini. Dan yang terakhir kita membutuhkan sebuah router. Setelah itu kita akan menghubungkan seluruh PC pada switch. Begitu juga dengan switch ke router, kita juga akan menghubungkannya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan router yang sudah kita pasang tadi. Nah, di situ ada tombol on, kita centang. Pada switch 2 juga kita on kan. Kemudian kita akan menaruh IP konfigurasi. Nah, di sini kenapa kita isikan 10? Karena 10 adalah gateway di router dari switch 1. Selanjutnya kita pakai 192 karena kita memakai /26. Begitu pula pada kabel yang satunya, kita akan menaruh IP konfigurasi. Nah, di sini untuk gateway-nya kita pakai 100 dan sama seperti tadi 192 karena
kita memakai /26. Selanjutnya kita akan memberi IP pada setiap PC yang sudah kita pasang tadi secara satu persatu. Nah, ini untuk PC pertama kita isikan dengan 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet masknya kita pakai 192 sama dengan router tadi karena kita menggunakan /26. Dan untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.1.10 karena tadi gateway pada switch 1 menggunakan 10. Selanjutnya pada PC 2 untuk subnet mask dan default gateway-nya sama dengan PC 1 tadi. Untuk IP address-nya tadi 1.1, sekarang kita isikan dengan 1.2. Ini juga akan kita isikan pada PC 3, namun pada PC 3 ini default gateway tidak kita isikan. Kita biarkan kosong seperti ini. Selanjutnya pada PC 4 kita masukkan IP 192.168.1.65 dan untuk default gateway-nya 192.168.1.100 karena gateway pada switch 2 tadi menggunakan 100. Ini juga akan kita isikan pada PC selanjutnya. Namun pada default gateway tidak kita isikan, kita biarkan 0 seperti ini untuk dua PC terakhir ini. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Yang pertama kita kirimkan pesan dari PC 1 ke PC 2. Kita jalankan, dia akan berjalan ke switch, dia akan mencari mana alamat yang dituju. Nah, di sini pada router dan PC yang ketiga ini menunjukkan tanda silang, berarti dia bukan alamat tujuan. Nah, dari alamat tujuan tadi dia akan kembali ke switch dan dikembalikan lagi ke alamat asal. Tanda centang berarti dia sudah berhasil terkirim. Selanjutnya akan kita coba dari PC 2 ke PC keempat. Dia akan berjalan ke switch, kemudian dia akan mencari jalan untuk menuju ke PC 4 pada router. Nah, dia akan kembali pada switch karena di sini dia belum mengenal ARP. Jadi kita reset lagi dan kita kirim ulang. Nah, di sini router sudah akan mengenali. Dia akan meneruskan ke switch dan menuju pada alamat yang dituju dari PC 2 tadi. Dia akan kembali ke switch lagi, kembali ke router dan dikembalikan ke pengirim asalnya. Nah, di situ sudah checklist hijau, berarti berhasil. Kita hapus. Selanjutnya kita akan mencoba dari PC 5 ke PC 6. Dia akan dikirim ke switch, kemudian ke PC 5,
dikembalikan ke switch, dikembalikan lagi ke PC 4. Untuk selanjutnya kita kembali ke mode real time. Kita coba menggunakan CMD. Di sini kita coba trace pada PC 5, yaitu IP-nya 192.168.1.66. Nah, di sini dia akan muncul request timeout karena pada PC 5 dia tidak memiliki default gateway sehingga dia tidak bisa mengirimkan kembali pesan yang sampai kepada dirinya sendiri. Selanjutnya kita coba pada PC 2. Di sini kita tracer 192.168.1.65. Nah, di sini dia sukses karena memang pada PC 4 dia memiliki default gateway. Kita coba lagi pada PC ke-6. Nah, di sini dia akan muncul sama seperti PC 5 tadi, yaitu request timeout karena dia memang tidak memiliki si default gateway tadi. Nah, sekian itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.